Site di gereja maupun yang lagi online di rumah. Apa kabar? Tentu semua baik-baik saja ya. Harapan kami demikian. Bulan ini tema kita adalah komunikasi. Jika kita berkomunikasi dengan baik kepada Tuhan, maka komunikasi kita terhadap sesama manusia diharapkan menjadi baik juga. Apakah Anda hari-hari ini kehilangan komunikasi dengan Tuhan? Mari kita kembali dekat dengan Tuhan, mendengarkan suaranya. Pasti engkau mendapat tuntunan kehidupan dalam mengarungi hari-hari yang semakin sulit ini. Terima kasih sudah bersama-sama beribadah bersama kami. Tuhan Yesus memberkati. God bless you all. Selamat beribadah. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Kami berdoa untuk para jemaat semuanya untuk sukacita selalu dan sehat selalu. Dan di sini ada informasi mengenai ibadah kita pada 1 bulan ini. Doa lawatan tanggal 21 September jam 7 malam yang akan dilayani oleh Pendeta Daniel Aryadi dari KPK Perumtas. Minggu 24 September di sesi 1 jam 6.30 dan sesi 2 jam 9 akan dilayani oleh Pastor Doni Effendi MTH. Jasa baca Alkitab keliling. Jasa baca Alkitab keliling. Ayo Wedri, Jasa baca Alkitab keliling. boleh. Oke, saya bacakan. Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita, ketika kita masih berdosa. Terima kasih, Mas. Jasa baca Alkitab keliling. Jasa baca Alkitab keliling. Wah, apa sih? Wah, aku TikTok tapi gak jelas. Jasa baca Alkitab keliling, Kak. Aku sudah tadi neos tuh sedang. Saya bacakan ya, Kak ya. Iya. Efesus 5 ayat 2. Dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Haleluya. Ada amin Mas nih. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih ya, Kak. Shalom teman-teman. Ayo, di sini siapa yang belum pakai jasa kelilingku? Nah, sebelum kalian pakai jasa kelilingku, aku mau mengajak kalian untuk mengikuti ibadah komsel pada hari Jumat jam 7 malam di gereja dan ibadah youth pada hari Sabtu jam 5 sore di gereja. Kalau gitu, aku lanjut keliling dulu ya. Ini kerjaan ini. Oh iya. Nah, ini kerjaan baru aku. Kalau gitu, aku lanjut dulu ya. See you and God bless you. Jangan terjemput keliling. Shalom teman-teman. Aku ajak kalian untuk mengikuti sekolah minggu setiap hari Minggu jam 9:30 di gereja. Dan juga sekolah doa setiap hari Kamis jam 6 sore. See you, God bless you. Saudara juga dapat mendengarkan suara renungan gembala setiap hari dari hari Senin sampai Sabtu jam 6 pagi. Saudara dapat mendengarkannya di Instagram atau di Facebook. Shalom, anak-anak gereja anak maupun youth. Mari yang rindu melayani Tuhan, sama-sama daftarkan diri kalian untuk mengikuti pelatihan musik drum dan keyboard yang akan diadakan setiap hari Sabtu dan Minggu. Demikian juga untuk Bapak Ibu yang memiliki anak-anak usia remaja yang rindu anaknya melayani, daftarkan anak-anak Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah menabur di GAB Mahanaim. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk memberi, dapat langsung saja transfer di rekening BCA di bawah ini. Sekian pengumuman minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Bye.
Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih. Puji Tuhan kalau pada pagi hari ini kita dapat kembali ada di dalam rumah Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima segala yang baik daripada Bapa kita. Kita pejamkan mata dan kita akan berdoa. Terima kasih Bapa untuk waktu ini, hari yang baru yang Tuhan jadikan bagi setiap kami. Kami boleh ada sebagaimana adanya kami Bapa. Kami bersyukur, kami tahu semua karena kebaikan Tuhan. Sebab itu pada pagi hari ini kami rindu datang Tuhan. Waktu-waktu yang berharga ketika kami ada di dalam hadirat-Mu. Tuhan, Engkau Allah yang melayakkan kami, Engkau Allah yang mentahirkan kami. Sehingga apa yang kami kerjakan pada hari ini, apa yang kami persembahkan di hadapan Tuhan, itu boleh menyenangkan akan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Bapak dan Ibu, bukan kebetulan saya dan engkau ada di tempat ini. Kita masih boleh bernafas, diberikan kekuatan, diberikan kesehatan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Dia Allah yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you Jesus. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih. Thank you Jesus. Saat ini saat indah, ku memuji dan menyembah hadirat-Mu. Ku rasakan saat ku sembahkan. Saat ini saat Tuhan Kau curahkan urapan-Mu, hadirat-Mu ku rasakan saat ku sembahkan. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Saat ini saat indah, ku memuji dan menyembah hadirat-Mu. Ku rasakan saat ku sembahkan. Saat ini saat Tuhan Kau curahkan Tuhan pengurapan-Mu yang baru di tengah-tengah kami. Hadirat-Mu ku rasakan saat ku sembahkan.
Engkau ada di sini Tuhan. Saat ini Engkau hendak memberkati setiap kami. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau. Jemaat Tuhan, angkat suaramu. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini.
menyembah-Mu. Engkau hadir ketika kami mencari wajah-Mu. Terima kasih Bapa. Engkau bukan Tuhan yang jauh, tapi Engkau Tuhan yang dekat. Dekat dengan setiap kami. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan. Thank you Jesus. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, sujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya. Terima kasih Tuhan yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhiku Tuhan. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhi setiap kami di tempat ini Tuhan. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku
pujian kami, hormat kami dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Engkau Allah yang baik, yang layak kami sembah, layak kami tinggikan, layak kami elu-elukan. Tidak ada nama lain, hanya nama Yesus. Saudara yang siap mengucap syukur kepada Allah, bersama-sama kita katakan, amin, haleluya. Saya rindu Bapak dan Ibu, lihat kanan kiri, katakan, puji Tuhan. Kita kembali lagi pada hari ini. Juga Bapak dan Ibu yang ada di rumah, dimanapun kau berada pada saat ini, mari kita naikkan syukur kita kepada Yesus Tuhan kita, haleluya. Mari memuji Tuhan dengan penuh sukacita di hadapan Tuhan. Kasih-Nya menemukan saya dan saudara. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkanku. Naikkan syukurmu, ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Haleluya. Yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Amin. Kasih yang menemukanku, selamatkanku, pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Haleluya. Saudara, kasih Tuhan menemukan saya dan saudara. Mari kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Biar musik memuji Tuhan. Ku tak akan berhenti ya saudara. Mari sama-sama katakan. Ku berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Haleluya. Sorak-sorai bagi Yesus Tuhan kita. Silakan duduk Bapak dan Ibu yang terkasih. Ini adalah minggu yang ketiga kita diberikan kesempatan untuk menabur di tempat ini. Yang pertama untuk kolekte biasa dan yang kedua untuk diakonia. Sebelumnya kita akan bersatu di dalam doa.
Bapa di surga, kami mengucap syukur pada pagi hari ini ya Bapa. Kalau kami sudah boleh memuji dan membesarkan nama-Mu ya Bapa. Sekarang tiba waktunya kami memberikan persembahan kami yang terbaik hanya untuk Engkau. Memberkati setiap kami ya Bapa yang memberikan persembahan Bapa dengan penuh sukacita ya Bapa. Kami siap Bapa untuk memberikan persembahan dan semuanya untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Persembahan dapat dijalankan. Kami rindu dekat padamu Tuhan. Dekat padamu itu rinduku. Setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Dekat padamu itu rindu kami Tuhan. Dekat padamu itu rinduku. Setiap kataku kau pun menunggu. Ku sangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Saya rindu Bapak dan Ibu angkat pujian ini dari awal. Dekat padamu itu rinduku. Setiap kata-kataku Tuhan Kau tunggu. Setiap kataku Kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang
membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Biarlah hidup kami senantiasa mengejar akan Engkau Tuhan. Karena hanya itu yang bisa memuaskan kami, yang bisa melepas dahaga kami, yaitu apabila kami selalu melekat padamu Tuhan, mengejar akan hadir-Mu Tuhan, senantiasa di dalam hidup kami, sehingga hidup kami penuh dengan hadirat-Mu, penuh dengan kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Urapi setiap kami Tuhan yang pagi hari ini hadir menyembah Engkau. Mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan di hadapan Engkau. Biarlah sembah sujud kami merupakan dupa yang harum di hadapan Engkau. Engkau disenangkan, Engkau dilegakan, Engkau dibahagiakan oleh karena kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Ini wujud untuk kami mengasihi Engkau. Walaupun mungkin belum seberapa dibandingkan pengorbanan-Mu yang luar biasa di atas kayu salib, menebus dosa kesalahan kami. Hanya ini Tuhan, kami mempersembahkan hidup kami di hadapan Engkau. Biarlah pengorbanan ini Tuhan benar-benar dikuduskan, menyenangkan akan hati-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami siapkan telinga kami siapkan pikiran kami siapkan hati kami untuk menjadi tanah yang subur untuk firman-Mu, untuk kata-kata yang daripada-Mu sendiri, yang membangun kami, yang menguatkan kami, yang memulihkan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Di dalam nama Yesus, hamba berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi semuanya. Terima kasih PAW. Haleluya. Terima kasih semuanya. Baru kali ini saya di pagi ya. Wajah-wajah lama enggak ketemu. Oke. Saudara, tema bulan ini memang menuju kepada komunikasi. Saya memikirkan pada waktu saya 1 bulan yang lalu diberikan tugas dengan tema ini, saya mulai mikirkan sebetulnya apa ya komunikasi itu ya. Sebetulnya simpel ya komunikasi ya. Modalnya cuma 1M ya, mulut. Betul. Ya kan? Cuma itu aja.
Tapi kenapa kok selalu komunikasi ini merupakan sesuatu yang sangat penting dan sering salah gitu loh. Makanya saya mikir iya ya, komunikasi itu kok sering salah ya. Ingat ya, kita kan sering mainan ya dulu waktu kita ada acara, terus kita berentet 10 orang gitu ya. Terus bisi sesuatu dari sini sampai ujungnya sudah karu-karuan ya. Berkali-kali kita. Padahal itu rasanya permainan yang sangat saya mikir sangat membosankan ya. Ya kan? Tapi yo ono sing lucu gitu ya, sing model-modelnya aneh-aneh, nanti ngomong A sampai sana udah A plus Z gitu. Karu-karuan. Ya kan? Nah, ternyata saking mungkin komunikasi ini dipikirkan sesuatu yang sangat penting sehingga ada ilmu pengetahuan, ilmu belajar, yaitu ilmu komunikasi. Sebetulnya untuk apa ilmu komunikasi ya? Saya belum pernah kuliah itu ya, tak pikir-pikir buat apa ya? Ternyata ya ini, untuk apa? Menyambungkan, menyelaraskan, betul ya? Ternyata di komunikasi, syarat komunikasi, ya yang saya cari, semua saya pelajari, ternyata komunikasi itu 2 arah. Arah satu, arah kedua. 2 arah. Nggak mungkin satu tok. Nah ini satu tok saya ngomong sama siapa? Ngomong sama Tuhan, Pak. Oh iya. Tapi kan ada 2 arah. Sama pohon, Pak. Lah ini bingung ya. Pohon dijak ngomongnya apa? Oh sama itu. Kesayangan saya di rumah. Brownie. Itu 2 arah. Ya kan? Dia juga bisa nyaut, saudara. Dia bisa nurut, buktinya dia bisa ngerti. You know? Terus kemudian syarat selanjutnya apa? Tadi saya diskusi sama Ineke juga katakan, satu frekuensi. Betul enggak? Kalau kita enggak satu frekuensi, enggak nyambung. Loh Pak, orang bisa bicara sama binatang, sama ikan, sama yang lain. Iya, frekuensinya disamakan. Ya kan, ingat ya, dulu saya pernah lihat film untuk orang mau manggil ikan paus ya, atau apa, hiu, itu cari frekuensinya, yang hobi mancing di sini siapa? Ada Pak Yanto. Nah, iya toh? Betul ya Pak ya? Untuk mencari ikan di mana posisinya kan pakai frekuensi, oh suaranya ini di sini, kan gitu. Sehingga ikan itu digiring bisa mendekati kita. Ya, satu frekuensi. Anjing, nah itu brownie, saat ini lagi ya masa-masa kayak gitu saudara ya. Lagi pendarahan. Nah itu frekuensinya itu kemana-mana gitu loh. Anjing yang laki itu kadang-kadang bisa datang ke rumah gitu ya. Tapi dasar brownie ini ceweknya preman, jadi nggak suka. Saya sampai tanya kemarin, tanya sama orang yang apa nganu anjing itu, saya tanya kenapa ya kok jahat sekali rasanya. Brownie ini kok jahat gitu loh. Oh enggak Pak, begini memang kalau anjing cewek yang sedang datang bulan, kalau didatangi cowok, anjing cowok yang dia tidak suka, dia akan jahatnya setengah mati. Oh gitu dah. Ternyata sama ya sama manusia ya. Ya. Ternyata cewek sensitif ya. Makanya hati-hati, jangan dideketi. Oke? Yang ketiga, syarat komunikasi apa? Ada yang dibicarakan. Lah nek ndak ada yang dibicarakan nopo sing dikomunikasikan. Ya. Oke. Terus kemudian saya googling lagi, saya cari ternyata beberapa prinsip komunikasi itu ada 5, saya cepat aja. Yang pertama prinsipnya respect, harus menghormati, saling menghormati. Nggak bisa komunikasi terus seenaknya sendiri, ya kan? Terus kedua harus ada empati. Yang ketiga audible, bisa didengar. Kita komunikasi bisa didengar ya. Bisa ya, saya gini saudara dengar kan? Kecuali saya enggak dengar dong, saya enggak ngomong. Ya kan? Nah, terus kemudian clarity, clear, harus jelas. Apa yang disampaikan pembicaraan itu harus jelas. Kalau enggak jelas ya itu terjadi miskomunikasi. Terjadi salah paham. Yang kelima, ini yang luar biasa. Saya enggak pernah menyangka di suatu komunikasi, kalau saat kita berkomunikasi,
ada satu syarat yang jarang. Saya baru dengar, saya baru baca kaget. Apa saudara? Humble. Rendah hati. Aneh ya? Ternyata di dalam ilmu komunikasi ada satu yang harus kita lakukan daripada prinsip yang lain adalah kita harus rendah hati. Saya mikir iya ya, orang nek ngomong nek ndak rendah hati, rasanya kok sok-sokan, sombong, angkuh, akhirnya yang dijak ngomong seneng ndak? Gak seneng. Sudah tidak simpatik lagi, menjaga jarak dan melakukan sesuatu yang iki ngomong apa tuh ya, gak nyeneng noblas. Betul ya? Sehingga kita merasa akan berantipati. Betul? Nah, kita balik ke firman Tuhan. Ayatnya Markus 4 ayat 11 sampai 12. Di sini, saudara nggak usah baca apalah ini ya. Ini kan ceritanya tentang perumpamaan tentang seorang penabur. Di 11 dikatakan gini. Ceritanya, saya ulangi dikit ya. Perumpamaan tentang penabur, Yesus waktu itu dia berbondong-bondong, orang datang, dia minggir sampai dia naik di atas perahu. Dari di atas perahu itu Yesus berkhotbah. Dia memberikan cerita perumpamaan tentang seorang penabur. Nah saudara, kita bisa jadi ngerti karena kita sudah tahu endingnya, betul ya? Kalau kita menjadi orang yang pada saat itu mendengarkan Tuhan, Tuhan ngomong, ada seorang penabur, dia menaburkan benih, benihnya jatuh di pinggir jalan, benihnya jatuh di batu-batu, satu terus benihnya jatuh di tanah yang baik. Cuma gitu dok, kira-kira ngerti enggak? Loh kok diem kabeh ini? Kira-kira ngerti enggak? Enggak saudara. Saya sendiri saya membayangkan kalau hal itu terjadi pada saya, pada saat saya bersama-sama dengan Tuhan Yesus di saat itu, ya pasti gak ngerti lah. Betul loh? Kenapa? Lah murid-muridnya aja orang deket loh, orang dalam. Itu gak ngerti loh. Kenapa sih Yesus ini kok selalu memberikan pada saat mengajar itu selalu memberikan perumpamaan. Ternyata di Markus ini ya, Markus ini bukan muridnya Yesus ya, bukan. Dia ada sebetulnya nama lengkapnya Yohanes Markus. Enggak salah ya, nanti Pak Rabi yang mengoreksi. Nah, Yesus memang memberikan perumpamaan lewat peristiwa sehari-hari. Tapi Markus ini singkat-singkat gitu loh kalau ngasih penjelasannya. Selalu singkat-singkat dibandingkan Matius dengan Lukas. Ini beda, ya. Nah, pada saat Yesus memberikan perumpamaan-perumpamaan itu, murid-muridnya aja nggak ngerti, apalagi orang lain. Betul enggak? Saya tadi ngomong kayak gitu aja, saudara, karena saudara baca firman, tahu belakangnya jadi ngerti. Betul enggak? Kalau tahu depan itu, ya enggak ngerti. Dijawab ayat 11. Kepada kamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah. Tetapi kepada orang-orang luar segala sesuatunya disampaikan dalam perumpamaan. Tinggal dua pilihan. Kita orang dalam atau orang luar? Di mana posisi saudara sama saya? Kalau kita di luar Tuhan, dikatakan jelas kan? Tetapi kepada orang-orang luar, segala sesuatunya disampaikan dalam perumpamaan. Tetapi kepada kamu, kepada kita, orang dalam, tanda petik, sekarang kan udah keren ya, kok iso kan itu? Ono wong jero. Kita adalah orang-orang dalam. Diberikan rahasia kerajaan Allah. Nah, kalau diberikan rahasia kerajaan Allah, kita diberitahu, kita sudah tahu, jadi rahasia lagi enggak?
Enggak kan? Rahasia itu adalah sesuatu yang ditutupi, yang tidak boleh orang lain tahu. Saya kemarin pulang ke Lumajang, ketemu papi saya, puji Tuhan papi saya tetap sehat. Tahun depan ini 94 tahun, puji Tuhan. Ya. Terus kita ngobrol, kemudian ngomong, ya biasa kan orang kalau sudah tua gitu ya, terus dia mulai memikirkan hal-hal tentang kematian. Enggak masalah kan, wajar. Gitu. Terus saya ngomong, terus dia ngomong gini, nanti kalau papi mati rumah ini dijual aja. Dijual. Terus siapa yang jual? Ya enggak tahu, nanti coba lihat aja. Pokoknya papi nanti kasih pesen itu nanti papi tulis, papi taruh di buku, dan di buku itu banyak buku, kalian cari dah. Tapi kan iki golek gawian papi. Mbok ngomong lak wis. Ya, papi saya itu punya buku, dia suka nyatet, suka tulis, dia taruh katanya. Nanti ya kalau papi mati, ya kalianlah siapa, ya Yusak atau kakak saya, ya wis 1,5 bulan lah di rumah. Cari ono buku, lah pasti ketemu. Loh kok cek nganggure gitu loh. Lah itu rahasia saudara. Itu rahasia. Gak ada yang boleh yang tahu. Sampai saya usul gini, pi daripada ngerepoti anak, wis papi pergi notaris. Ya toh, kan jelas. Pergi notaris, surat wasiat atau buku wasiat itu, atau papi tidak mau ngasih bukunya, kasih di notaris suatu catatan, kalau aku meninggal, nanti semua amanat agung, saya ada di buku ini, halaman ini, terletak di lemari ini, di tumpuan ini. Papi ngomong oh gitu ambek notaris, lah wis. Nggak ngerepoti. Saudara, itu rahasia. Nah, kalau dia sudah ngomongkan gitu, misalnya, oh sak nanti ya di lemari ini, halaman ini, ya bukan rahasia lagi. Betul ya? Tangkap ya? Sama seperti Tuhan. Kalau merupakan suatu pertama yang disembunyikan kepada orang-orang yang belum mengenal dia merupakan suatu rahasia. Tetapi dia tidak mau rahasia ini menjadi suatu rahasia yang tidak dimengerti oleh murid-muridnya. Makanya dia mengungkapkan rahasia ini sehingga menjadi tidak rahasia. Betapa banyak kita ini punya rahasia, diberitahu rahasia, tapi nggak pernah melaksanakan. Ya, di TikTok, di sinilah macam-macam. Saudara tahu rahasia supaya tidak supaya sehat? Tahu rahasia untuk sehat? Hah? Makan minum. Wah, itu senangan Pak Ilyas. Ayo kapan mangan mbak aku, Pak? Terus, apa lagi? Apa rahasia untuk hidup sehat? Hah? Olahraga, makan, olahraga. Apa lagi? Hah? Istirahat. Terus? Tidak boleh stres. Tahu saudara rahasianya untuk hidup sehat? Jangan sakit. Iku lak cak lontong, gitu. Loh, bener loh, ya bener, rahasia hidup sehat, jangan sakit. Bener. Lah, tapi kalau kita sudah ngerti jangan sakit, berarti kita memang harus jalani, tadi istirahat cukup, jangan stres, makan, tidur, yang cukup semuanya. Dijalani enggak? Nah, itu jadi suatu pertanyaan kan. Ternyata sekalipun Tuhan mengungkapkan rahasianya, sering kita tidak melakukan hal itu. Disinilah yang sering sehingga terjadi miskomunikasi. Banyak orang tahu tentang firman Tuhan, tetapi untuk melakukannya, tidak semuanya orang mau melakukannya. Sudah tahu hidup sehat salah satunya adalah olahraga. Ayo Pak Elias sama saya sama ini punya bom panci katanya. Iya kan? Kita tahu ini tidak bagus. Sampai kadang-kadang ada orang megang perut saya ngomong jangan dipegang. Jangan dipegang. Kenapa? Nanti keguguran. Iya kan? Daerah ya. Kita tahu tidak baik ini.
harus olahraga. Tapi olahraga saya tiap hari Sabtu. Habis doa pagi jam 5, nah saudara ayo semua rame-rame jam 5 datang ke sini. Setelah itu kita jalan kaki, muteri Pondok Mutiara berapa kali. Kemarin kelihatannya ibu-ibu sama beberapa laki-laki jalan kaki kemana? Akfa. Wah, saya tahu dah. Selanjutnya terserah Anda. Nah, kita tahu rahasia Allah yang diberikan kepada kita, tapi kita tidak pernah melakukannya. Sehingga rahasia itu, walaupun sudah dibukakan, akhirnya menjadi sesuatu rahasia yang tidak pernah dikerjakan. Hanya orang-orang yang mau, rahasia kerajaan Allah itu akan dibukakan. Coba Markus 4 ayat 34, lanjutnya tadi. Markus 4 ayat 34 dikatakan gini. Markus 4 ayat 34. Dan tanpa perumpamaan ia tidak berkata-kata kepada mereka. Jadi sama orang dalam, sama kita, Tuhan tidak pernah pakai perkataan dengan perumpamaan. Tetapi kepada murid-muridnya ia menguraikan segala sesuatunya secara tersendiri. Punya hak khusus, privilege-nya kita. Kalau kita mau tahu rahasia kerajaan Allah, Tuhan ngomong apa? Segala sesuatunya akan diuraikan secara tersendiri. Jadi apa yang saya dapat mungkin beda dengan Pak Rabi dapat, Bu Foni dapat, atau siapapun yang dapat, beda. Rahasia itu diungkapkan, sekalipun beda, tapi ada benang merah yang saling terkait. Itu loh Tuhan. Makanya kita tidak bisa menjadi one man show. Kita harus saling terkait, harus saling bersatu, sehingga rahasia kerajaan Allah itu diungkapkan dengan jelas, karena kita masing-masing anggota mempunyai kekhususan sendiri. Makanya Tuhan katakan akan ia menguraikan segala sesuatunya secara tersendiri. Kalau kita ngomong, Tuhan aku butuh pemulihan, aku minta perubahan hidup, aku sudah pegang janji-janji Tuhan, tetapi tidak pernah ada kenyataan dalam hidup. Kenapa? Ayo saudara, sama saya mulai koreksi. Saya selalu koreksi, kalau misalnya saya menghadapi sesuatu yang kurang pas gitu ya, saya cuma koreksi, apa ya Tuhan ya? Apa komunikasi saya salah sama Tuhan? Kadang seringnya, padahal kita ngomong ya, di Yeremia 33 ayat 3, hafal kan? Itu ayat teleponnya Tuhan katanya. Ada? Yeremia 33 ayat 3, berserulah kepadaku maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal besar yang tidak terpahami dan hal-hal yang tidak diketahui. Tuhan ini kasih kesempatan loh, tadi lagu Tuhan ngasih kesempatan kita untuk berseru. Tuhan ngasih kesempatan kita untuk berkata-kata kepada Dia. Tetapi kita tidak pernah memanfaatkan hal itu dengan sebaik-baiknya. Kita meremehkan, kita menganggap itu hal biasa. Kayak tadi, ayo olahraga, alas nanti paling yang ini mana, diet, ayo diet, tapi paling mari ngono luwe maneh, mangan maneh, lemu maneh. Dianggap hal biasa. Padahal Tuhan mengatakan, kalau kita berkomunikasi dengan Tuhan dengan baik, hal-hal yang tersembunyi, hal-hal yang tidak dapat dipahami, hal-hal yang tidak kita ketahui, akan Dia ungkapkan. Dia bukan Bapa yang pelit, tidak mau memberikan ilmunya, enggak, diberikan semuanya. Tinggal kita mau atau tidak. Bahkan firman Tuhan agak keras yang satu ini, kenapa kok tidak seperti tadi saya katakan minta pemulihan, minta perubahan hidup, minta segala sesuatunya. Oh, Tuhan kan udah janji, mana kok tidak ada kenyataannya. Ternyata
yang membuat kita tidak dijawab oleh Tuhan sebetulnya bukan salahnya Tuhan. Bukan Tuhan tidak mendengar, Dia mendengar. Yesaya 59 ayat 1 sampai 2. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong, untuk menyelamatkan, dan apa? Pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi, ayat 2, yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah apa? Segala kejahatanmu. Yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar adalah apa? Dosa kita. Memang kalau ngomong, loh dosaku kan sudah ditebus oleh Yesus di kayu salib. Betul. Tetapi tabiat dosa yang masih melekat di kita, itu yang harus kita kikis terus-menerus setiap hari dengan apa tadi? Dengan minta hadirat Tuhan senantiasa ada di hidup kita, maka hidup kita saya yakin tidak akan pernah melenceng ke kanan dan ke kiri. Amin. Karena kalau saat hidup kita melenceng ke kanan dan ke kiri, tidak mengikuti petunjuk Tuhan, tidak menghadirkan hadirat Tuhan, tidak punya komunikasi yang baik dengan Tuhan, maka segala perkara yang jelek terjadi. Bukan karena Tuhan loh ya, karena kita sendiri yang melenceng ke kanan dan ke kiri. Sehingga janji-janji Tuhan yang banyak ini di firman Tuhan tidak tergenapi di hidup kita. Ayo kita belajar, saya belajar juga, selalu koreksi, iya salahku ya. Nah, kemarin Sabtu, Jumat, Ineke baru pulang dari luar kota, saya juga pulang dari luar kota, terus kemudian saya memang hari itu saudara, situasi hati saya, pikiran saya sedang banyak pikiran masalah pekerjaan. Nah dia datang, dia ngomong gini, kamu ngomongnya kok enggak enak sih? Hari apa itu? Jumat apa Sabtu ya? Jumat, mantu. Kamu kok ngomongnya enggak enak sih? Saya cuma ngomong, saya marah, saya ngomong Tuhan, enggak boleh marah. Saya harus menguasai diri saya. Sesak ini. Setelah apa ya? Terus saya akhirnya pada waktu kami berdua di mobil, saya tarik napas panjang. Saya cuma ngomong gini. Aku memang ada masalah. Aku sedang dalam tanda petik ruwet di pekerjaan, di apa, banyak pikiran saya. Tolong kamu jangan banyak ngomong. Orang laki itu nek wis diem itu tandane mikir. Betul bapak-bapak? Betul bapak-bapak? Udah dibelani kok. Nek wis kakek mikir ngono, nek laki diem, ojo apa oh ya? Apa? Kamu apa? Kamu apa? Ruwet tak tambahan. Iso meneng apa? Oh, kan gitu tuh. Tapi kan kita enggak boleh ngomong gitu. Kita stop, please, diem. Aku lagi sedang bermasalah ini. Komunikasi yang baik. Nek enggak komunikasi yang baik, geger, saudara. Betul loh? Kadang laki-laki itu perlu diem ibu-ibu, ya. Beri kesempatan laki-laki suamimu untuk berdiam diri. Karena itu bukan mikir nola ini, itu juga mikirkan hidupmu dan hidupnya sendiri. Bukan mikirkan yang lain kok. Betul bapak-bapak? Wah, ngono lho sing banter. Pak Rabi meneng rek, ndak belani aku. Gitu ya. Jadi kalau laki diem, dia pasti lagi masalah. Betul Pak Tanto ya? Aduh. Tapi untungnya komunikasi saya jelas. Tadi syarat prinsip komunikasinya ternyata jelas, dapat didengar, dan dia menghormati, dan dia berempati, sehingga tidak terjadi pertengkaran. Next, bangun komunikasi yang baik dengan Tuhan. Jangan pernah salah paham dengan Tuhan. Pada saat engkau, yang paling penting itu ya saat teduh, intimasi dengan Tuhan. Punya waktu khusus sama Tuhan. Pada waktu kita punya waktu yang khusus sama Tuhan,
Tuhan berbicara atau kita yang banyak ngomong? Masalahnya ini, yang kedua, kita yang banyak ngomong. Tuhan, ini ngomong ini. Sorry, cuma misalnya ini Tuhan di atas ini. Terus, wis, ya. Sekarang aku ngomong ya, ya, terus, wis, ya sudah. Ya wis Tuhan ya, mau tak jawab. Sudah ya. Sering kita gitu. Tidak memberi kesempatan Tuhan menjawab doamu. Karena engkau sibuk dengan pemikiranmu sendiri. Kita sibuk dengan pikiran kita. Ya kayak tadi, enggak mau ngerti. Enggak ada rasa hormat, tidak berempati, tidak mau mendengar dulu dengan jelas. Tidak, terakhir apa? Tidak humble. Kita tidak punya kerendahan hati untuk mendengarkan suara Tuhan. Kita sering pakai hati kita, egonya kita, supaya Tuhan mendengar suaraku. Tuhan dengar jeritanku, teriakanku. Tapi tidak memberi kesempatan aku mendengar suaranya Tuhan. Ini yang terjadi sering miskomunikasi. Tuhan itu selalu mengkomunikasikan diri dan kehendaknya melalui apa? Firman-Nya. Mazmur 119 ayat 105, hafal kan? Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Step by step. Firman Tuhan bukan seperti lampu sorot yang langsung bisa menerangi 1 kilo. Sehingga kita tahu jalan kita, wah lurus sih, enak Firman Tuhan itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Seakan-akan gini, saudara. Saya pernah melihat suatu film atau membayangkan cerita. Misalnya nih ya, kita jalan, lampu itu cuma di sini, saudara. Itu gelap loh ya, hutan gitu gelap. Kita cuma punya lampu di sini tok. Bisa nerangi kaki kita tok. Otomatis kita ndongklok enggak? Bukan gini, saudara. Kita akan memperhatikan langkah kita. Mungkin sekali-kali naik ngelihat gini wedi, saudara, peteng nih. Betul enggak? Gelap. Firman Tuhan semacam itu. Dia bukan ngomong, dia memang ada janji Tuhan bahwa masa depan penuh harapan. Bukan masa depan kecelakaan, tapi damai sejahtera, sukacita di depan. Tapi ini kita ngelihatnya gelap nih Sian. Tapi kita punya tujuan. Dan firman itu menerangi langkah kita nih loh. Jangan salah ya. Jangan salah. Oh ada batu, ya wis minggir sithik. Itu loh. Firman Tuhan ternyata di dalam hidup kita, dia melakukan perubahan dalam hidup kita step by step. Makanya hidup kita senantiasa harus diproses. Keegoisan kita, kekerasan hati kita, pikiran-pikiran kita yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, karakter-karakter kita yang tersinggungan lah, yang mangkel lah, yang dendam lah. Saya sampai tadi mau ngomong senggol bacok gara-gara healing. Saya kemarin naik pesawat, saudara. Biasa toh delay. Ada mbak ibu-ibu ngomong gini, Mas, iki penumpang kabeh Surabaya yo. Ojo macem-macem kan, senggol bacok iki. Wedok. Saya sampai ketawa. Wah, ada bapak-bapak marah-marah. Saya komplain gini, terlambat ini gini. Saya cuma diem. Sudah selesai semua, mana makanannya? Begitu kayak snack, meneng saudara. Ternyata urusannya cuma kampung tengah. Saya sampai ngomong ini, Mbak sabar ya. Memang semua orang akan kayak gitu, tapi percuma toh. Sampai dimaki-maki, dilok-lokno, dikomplain, dia gak iso nyeret pesawat teko. Ya kan percuma kan komplain. Ya Pak, kalau semua penumpang kayak Bapak enak Pak, adem. Saudara, ayo kita berkomunikasi yang baik. Karena perkataan yang baik
yang menyejukkan akan menyembuhkan luka orang. Memang kita kadang-kadang karakter, memang aku ngomongin ini kok ceplas-ceplos kok. Iya, bener. Doris itu kalau ngalahin saya, omonganmu lu setajam silet. Tapi saya merasa sekarang enggak, kata aneh. Sekarang tumpul saya. Tumpul, tapi sekali nyilet suwek kabeh mati. Enggak. Jadi saya juga belajar. Bukankah firman Tuhan di Amsal dikatakan perkataan yang baik seperti apel di pinggan perak. Kita mengatakan sesuatu, memulihkan orang, menyembuhkan orang. Kita berkomunikasi dengan empati. Kita berkomunikasi dengan baik. Terakhir, firman Tuhan juga mengatakan bahwa janji Tuhan. Di dalam firman Tuhan, jangan takut. Katanya kan 365 kali ya, katanya ya. Berarti tiap hari dikatakan jangan takut. Kalau saya ngomong, saya nggak mau 365 kali. Kalau bisa 10.000 kali. Karena bukan satu hari kita selalu takut. Setiap saat kita ada di dalam situasi yang takut. Tapi jangan kita ketakutan. Betul enggak? Situasi ini enggak baik loh saudara. Situasi ini menakutkan. Seperti tadi saya katakan, step by step firman Tuhan, tapi di depan ini gelap. Takut enggak? Takut, tapi kita jangan hidup dalam ketakutan. Karena apa? Ada firman Tuhan yang menuntun kita, ada kesempatan di mana Tuhan memberikan kepada kita untuk berkomunikasi dengan Dia. Bawa segala perkara dalam hidupmu di dalam doa. Karena itu satu-satunya komunikasi dengan Tuhan, kita dengan Tuhan. Frekuensinya yang sama ya, tadi syaratnya itu. Frekuensinya yang sama ya. Sama-sama provider, mungkin satu itu, satunya SAT, Indo, satunya Sel, gitu. Sama kan? Tapi kan frekuensinya beda. Tinggal saudara cari frekuensinya Tuhan yang mana. Kalau saudara menemukan frekuensi yang sama, pasti bisa. Dan komunikasi kita akan berjalan dengan lancar, dengan baik. Dan dia, feedbacknya, dia menjawab doa-doa kita. Amin. Ayo PAW. Ajak tegang-tegang saudara, aku yang tegang, bingung. Mazmur 5 ayat 2 sampai 4, tentang apa itu? Saya kok ada catatan. Oh. Dia berbicara mengenai ini. Untuk pemimpin biduan, dengan permainan suling, Mazmur Daud, dikatakan gini. Sebentar tak lihat. Mazmur 5. Berilah telinga kepada perkataanku ya Tuhan, indahkanlah keluh kesahku. Lanjut. Perhatikanlah teriakku minta tolong, ya Rajaku dan Allahku, sebab kepadamulah aku berdoa. Pada waktu pagi engkau mendengar seruanku. Saudara berserunya jangan malam-malam ya, pagi-pagi. Ya, seger, bangun. Nah itu jam 4 sama Pak Rabi silahkan berseru-seru. Kalau saya, maaf, saya kebablasan terus. Ya. Tapi jam 5 oke, hari Minggu, Sabtu. Ayo jam 5, mending, masih mending. Ya. Pada waktu pagi engkau mendengar seruanku, pada waktu pagi aku mengatur persembahanku bagimu dan aku menunggu-nunggu. Aku mengatur persembahan bagimu, aku memberikan hidupku kepadamu pagi-pagi. Persembahkanlah sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan. Kemudian aku berkata-kata ngoceh terus. Gitu firmannya? Ternyata enggak.
dan aku menunggu-nunggu. Tuhan akan feedback pada saat kita pagi hari menyerahkan hidup kita sepenuhnya dalam Dia. Tuhan akan feedback dengan doa, dengan teriakan kita, dan kita menunggu jawabannya. Beri kesempatan Tuhan untuk menjawab. Lewat firman, lewat khotbah, lewat apapun Tuhan bisa berbicara. Beri kesempatan Dia. Jangan kita mendominasi komunikasi dengan Dia. Amin. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidup. Mari jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri, memandang wajah-Mu, hadir-Mu di dalam hidup kami. Sampai kami menumbuhkan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus atas firman-Mu yang sudah disampaikan dengan benar oleh Bapak Evangelis Yusak Rakmaktakti. Maka yang mampu ini lebih lagi dalam melayani Engkau Tuhan Yesus. Berkati rumah tangganya, berkati pekerjaannya, apapun yang dia kerjakan menjadi berhasil dan beruntung. Haleluya, puji Tuhan. Ya Tuhan, kami mau belajar berkomunikasi dengan baik Tuhan. Kami mau pakai mulut kami untuk berkata-kata dengan baik. Kami mau pakai telinga kami untuk mendengarkan kata-kata dengan baik. Terutama kami mau berkomunikasi dengan baik dengan Engkau Tuhan Yesus Kristus. Di saat pagi kami berdoa dan kami bisa menemukan Engkau Tuhan di dalam doa kami. Jesus Christ, thank you. Kau sudah memberkati kami di saat pagi hari, untuk kami bisa melakukan segala aktivitas kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Saat pagi hari ini juga Engkau sudah tilik semua jemaat yang hadir di gereja maupun yang sedang ada di rumah mengikuti siaran daripada gereja ini. Ya Tuhan Yesus, Kau sudah jamah kami, mengurapi kami dengan minyak-Mu yang baru, dan Kau sudah sembuhkan segala sakit penyakit kami.
Kami jadi sehat, menjadi kuat untuk kami dapat lebih lagi melayani Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat pagi hari kami berseru pada Engkau Tuhan, tolong kami Tuhan. Dengan segala masalah yang ada pada kami, dengan segala persoalan, kami serahkan pada Tuhan Yesus. Kami mengangkat tangan, serahkan pada Dia. Dan Dia Allah kami yang hidup. Mau turun tangan memberkati Kau, menolong Kau, mulai bebaskan, melepaskan Kau dari yang jahat. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Mari sama-sama mengangkat tangan, menengadahkan kepala, pandang Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat kasih, sukacita, damai sejahtera mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah menerima berkat Tuhan katakan bersama, amin, amin, amin.